Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas vektor. Nah, di vektor ini kita akan membahas mengenai rumus perbandingan dan dot vektor atau perkalian skalar antara dua vektor. Oke. Yang pertama, kita ke rumus perbandingan. Jadi titik P, kita misalkan ada titik P ya, dia bisa membagi AB dengan perbandingan di dalam atau dengan perbandingannya di luar. Maksudnya titik P di luar garis AB. Nah, jika arah perbandingannya berlawanan harus dengan menggunakan tanda negatif. Jadi kalau arahnya tidak berlawanan berarti dia tandanya positif. Nah, ini misalkan kita punya titik N ini membagi PQ, jadi ada garis PQ. Nah, dan dia membaginya di dalam. Maka rumusnya adalah PN berbanding NQ sama dengan M banding N. Nah, jadi ini kalau di dalam N-nya positif. Kemudian jika titik N membagi PQ di luar, ini kalau misalkan si N-nya ada di luar, maka rumusnya adalah PN berbanding NQ sama dengan M banding negatif N. Jadi ini negatif N di sini. Nah, untuk rumus cepatnya, jadi untuk menghafal rumus ini ya, rumusnya adalah ini ya, cara cepat ya, DD plus JJ per jumlah. Jadi dekat kali dekat, artinya nanti ini M dikali N, M dikali Q tambah N kali P ya, ini rumusnya per jumlahnya, jadi M tambah N. Jadi gini ya, jadi untuk rumus yang ini M dikali Q ditambah N dikali P per M tambah N. Nah, untuk yang ini juga sama, jadi rumusnya M kali Q ditambah negatif N kali P per M ditambah negatif N. Oke, kita ke contoh soal. Oke, jika diberikan titik-titik A, A-nya itu 4,5, B-nya 6,2, titik P pada AB, sehingga AP berbanding PB sama dengan 1 banding 5. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P adalah. Jadi seperti ini. Ini apa ya, kita tulis ya. Banding PB, ini katanya 1 berbanding 5. Nah, tadi rumusnya adalah apa? Dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Berarti ini 1 kali B ditambah 5 kali A per 1 tambah 5. Nah, ini B-nya ada, A-nya juga ada. Berarti apa ya banding PB? Berarti P-nya ya akan dicari. P sama dengan, berarti ini nyari P. P sama dengan 1 dikali B, B-nya itu 6,2 ditambah 5 dikali A, A-nya adalah 4,5 per 1 tambah 5. Maka hasilnya adalah 1 kali 6, 6. 1 kali 2, 2. Oke. Ditambah 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Kemudian per 1 tambah 5 yaitu 6. Maka hasilnya nih 6 dijumlahin dengan yang sini, 6 tambah 20 jadi 26, 2 tambah 25 jadi 27. Ini pernya per 6. Atau kalau misalkan mau ditulis terpisah, berarti tulisannya seperti ini, P nya itu sama dengan 26 per 6, 27 per 6. Ini ya.
Mudah ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Ini masih perbandingan ya. Koordinat titik A, B, dan C-nya segaris. Dengan titik A negatif 2,13, B-nya 6,1. Nah, jika AC berbanding CB-nya sama dengan 1:3, maka koordinat titik C adalah, berarti ini karena di sini tidak disebutkan dia di dalam atau di luar, maka dia kita pakai rumus yang di dalam. Berarti AC berbanding CB sama dengan 1:3. Ini kan ya. Berarti mencari C itu 1 kali B ditambah 3 kali A per 1 tambah 3, ini rumusnya. Jadi tinggal masukin saja 1 dikali B nya itu 6,1 ditambah 3 kali A nya min 2,13 per 4. Ini hasilnya adalah 6 kali 1 6, 1 kali 1 1 ditambah 3 kali min 2 min 6 ya, min 6,39 per 4. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Jadi C nya didapat 6 ditambah negatif 6 0, terus 1 tambah 39 yaitu 40, ini per 4. Oke, jadi C nya adalah 0 bagi 4 0 ya, 40 bagi 4 10. C-nya adalah 0,10. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini ya. Diketahui koordinat titik A negatif 4,3 dan B-nya adalah 0,3. Titik C membagi garis yang melalui titik A dan B di luar dengan perbandingannya 3:1. Koordinat titik C adalah. Nah, ini di sini sudah disebutkan bahwa si titik C-nya membagi garis AB di luar. Berarti ini harus menggunakan rumus yang ya, karena dia AB berarti AC berbanding CB sama dengan 3 berbanding, di sini jadi min N kan ya, jadi min 1. Maka untuk mencari C itu ya 3 kali B min, ini karena tambah dikali min itu, terus kali min jadi min ya, min 1 dikali A per 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3 dikali B nya 0,3 dikurangi 1 dikali A nya itu min 4,3 per 3 dikurangi 1. Oke, pindah ke sini lagi. Jadi C sama dengan 3 kali 0, 0. Kita tulis di sini 0,9 min, ininya min 4 ya, 1 kali 3, 3. Oke, per 2. Nah, kita jumlahin 0 min 4 jadi plus ya, 0 tambah 4 hasilnya adalah 4, 9 dikurangi 3 6 per 2, ini kesini agak gede. Nah gitu, jadi hasil akhir 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Maka didapatlah bahwa koordinat titik C adalah 2,3. Oke, kemudian kita punya dot vektor atau perkalian sekalar antara dua vektor. Ada apa saja? Nah, ini itu rumusnya ya. Jadi hasil kali skalar dua vektor, vektor A dan vektor B, ditulisnya A dot B. A dot B itu yang ini nih. Ini namanya A dot B titik. Karena titik itu dibacanya A dot B yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali kosinus theta. Jadi kalau ada tanda mutlak seperti ini nih bacanya panjang. Nah, di mana theta ini, si theta ini
adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini ya, di sini adalah si tetanya. Nah ini adalah vektor A, di sini vektor B. Jadi si teta ini dia sudut yang berada di antara vektor A dan vektor B. Nah kemudian ini rumusnya ya. Sekarang ke sifat-sifat hasil kali skalar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dua vektor saling sejajar, maka rumusnya adalah A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kenapa jadi seperti ini? Karena cos theta itu atau cos 0 derajat ini adalah 1. Jadi 1 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B, yaitu panjang vektor A kali panjang vektor B. Kemudian yang kedua, jika dua vektor saling tegak lurus, ya, kalau saling tegak lurus, maka A dot B-nya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos 90 derajat. Nah, ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena si cos 90 derajat adalah 0. Jadi 0 dikali panjang vektor A kali panjang vektor B, ini hasilnya adalah 0. Maka A dot B-nya harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, dua vektor berlawanan arah. Jadi kalau yang berlawanan arah, rumusnya adalah A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos 180 derajat. Maka ini hasilnya adalah min panjang vektor A kali panjang vektor B. Karena nilai cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Oke, kemudian sifat yang keempat, bersifat komutatif. Artinya dia bisa bertukar posisi ya. Jadi A dot B sama dengan B dot A. Kemudian yang kelima, bersifat distributif. Distributif itu berarti ini ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Berarti ini jadi vektor A dikali vektor B tambah vektor A dikali vektor C. Jadi ini bisa ke sini. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ke apa nih? Oke, contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika diketahui ada vektor panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B-nya adalah 3, dan sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 45 derajat. Jadi kalian harus hafal ya, ini di trigonometrinya sudut-sudut ini, kalau misalkan cos 30 berapa, cos 45 berapa, cos 90 derajat berapa. Nah ini dibahasnya di trigonometri. Oke, yang ditanyakan adalah hasil dari vektor A dot vektor B ya, adalah berapa. Jadi ini tadi rumusnya apa sih? Kalau kita punya A ini ya, maka ini rumus umumnya ya, dikali panjang vektor B dikali cos theta. Maka untuk mencari ini, nah ini ya, sama dengan panjang vektor A-nya udah ada, yaitu 4 dikali 3 cos theta, berarti dikali cos 45 derajat. Maka hasilnya adalah ini 4 kali 3 yaitu 12. Cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Nah sekarang 12 bisa kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Oke, sudah selesai. Jadi ya mudah ya. Lanjut kita ke contoh soal selanjutnya. Nih, diketahui vektor Q 4, K dan P-nya adalah 6,2. Ini saling tegak lurus. Nilai K yang memenuhi adalah. Jadi ini ada kata saling tegak lurus. Maka kalau saling tegak lurus, kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi P dikali Q, vektor P dikali Q-nya sama dengan 0. Tadi ya di rumus yang tadi ya. Nah, berarti tinggal dikaliin aja ya ini ya. Berarti 6,2 dikali berapa? 4, K sama dengan 0. Nah, untuk perkalian vektor caranya berarti 6 kali 4 gitu ya, ditambah 2 kali K
ini sama dengan 0. Maka hasilnya ini 24 ditambah 2K sama dengan 0. 24 sama dengan isi 2K nya kita ke sebelah kanan kan, atau kita hilangkan, berarti dikurangi 2K kan ya. Kalau kiri dikali 2 dikurangi 2K, kanan juga harus dikurangi 2K. Di sini jadi min 2K. Maka mencari K-nya 24 dibagi negatif 2, yaitu berapa? Negatif 12. Ketemulah bahwa nilai K yang kita cari adalah negatif 12. Oke, untuk vektor yang perbandingan dan dot product atau dot vektor, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.